Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos berarti peraturan atau aturan atau hukum. Oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Sejarah ilmu ekonomi, Xenophon dan Adam Smith. Salah satu karya pertama tentang ekonomi ditulis oleh Xenophon yang hidup sekitar 350 tahun SM. Karyanya adalah Economius, yang berarti manajemen rumah tangga. Isinya dialog Socrates dan Cratylus mengenai peraturan manajemen rumah tangga, termasuk pembagian pekerjaan dan pentingnya pendidikan bagi semua anggota rumah tangga. Untuk meningkatkan produksi pertanian, Madema 2019 ilmu ekonomi kemudian makin berkembang. Sejarah barter merupakan salah satu bentuk awal perdagangan. Sistem ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Sejarah barter dapat ditelusuri kembali hingga tahun 6000 sebelum Masehi. Diyakini bahwa sistem barter diperkenalkan oleh suku-suku Mesopotamia. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Bagaimana dengan skala prioritas dalam pengelolaan keuangan? Dengan adanya skala prioritas, manusia diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu. Manfaat skala prioritas. Menyusun skala prioritas sangat membantu kita dalam pengelolaan keuangan. Dengan mengelola keuangan secara bijak, maka setiap kebutuhan yang bersifat urgent dan penting dapat terpenuhi dengan maksimal. Selain itu, mengelola keuangan dengan bijak dapat membiasakan Anda untuk hidup teratur, hemat, dan melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan hingga membantu merencanakan masa depan dengan lebih baik. Faktor yang memengaruhi skala prioritas. Setiap manusia memiliki skala prioritas kebutuhan yang berbeda-beda, apalagi menyangkut keuangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan, peran dalam masyarakat, dan keluarga serta lingkungan masyarakat. Pendapatan. Perbedaan jumlah pendapatan membuat setiap individu memiliki alternatif pilihan yang berbeda. Semakin besar jumlah pendapatan akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan standar alternatif yang lebih tinggi. Status atau peran dalam masyarakat. Perbedaan peran dalam masyarakat menyebabkan perbedaan skala prioritas alternatif. Contohnya, alternatif yang diprioritaskan oleh kepala desa, di mana keuangannya mungkin lebih banyak, berbeda dengan pedagang kaki lima, di mana keuangannya mungkin relatif lebih kecil. Status atau peran dalam keluarga sama halnya dengan perbedaan peran dalam masyarakat. Perbedaan peran dalam keluarga juga menyebabkan perbedaan prioritas alternatif. Seorang kepala keluarga memiliki prioritas alternatif yang berbeda dengan anaknya. D. Pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi dan menggambarkan keadaan perekonomian yang terjadi di masyarakat. Ekonomi deskriptif memberikan keterangan yang melibatkan pengidentifikasian, pendefinisian, kompilasi informasi, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Teori ekonomi juga terbagi atas ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro adalah bagian ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Antara lain, ekonomi terapan menggunakan teori ekonomi, pengukuran dan metode analisis statistik, serta ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan menginformasikan kebijakan ekonomi. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ini berlandaskan pada adat istiadat dan kebiasaan.
Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional termasuk sistem barter, pembagian kerja yang belum terorganisir, keterikatan dengan adat istiadat, alat produksi sederhana, teknik produksi yang diwariskan, penggunaan sumber daya alam sesuai kebutuhan, dan tujuan utama untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kendali atas sumber daya ekonomi dan keputusan ekonomi. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal mengutamakan kebiasaan individu dan pasar sebagai mekanisme pengaturan. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Selesai.